Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Hadratus Syekh Ayyuhal Kiram Syekh Said Ali Barahmah, yang kami hormati Bapak Ketua Fosilat, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak RT Kerembangan, Alhamdulillah. Yang kami hormati pula hadirin seluruh anggota keluarga besar Forum Silaturahmi Fosilat Jamaah Tetap Masjid Al-Falah. Hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga dipun paringi sehat. Allahumma sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Nur sewu yang sound system tolong bassnya dikurangi, Pak. Ini yang di dalam agak gemuk, bassnya sound system dikurangi. Bapak Ibu, kula niku nek ngaji kali panjenengan Bapak Fosilat ini wedi kula ini. Begitu pula kalau saya ngisi pengajian di subuh di Al-Falah itu kula nggih wedi. Napa kok wong panjenengan iki ngaji wis puluhan tahun. Mulai tahun ngadeke Masjid Al-Falah sampai sekarang. Bahkan sejak berdirinya masjid itu, kuliah subuh dan kuliah maghrib itu nggak pernah absen. Zamannya almarhum Bapak Haji Samsuri Mertoyoso sampai sekarang. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat, maka yang saya sampaikan ya biasa-biasa saja, sekedar mengingat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berbuat tiap hari kita ngaji. Tapi inilah hari ini bertepatan dengan ulang tahunnya PT Triona Cargo. Masya Allah, moga-moga usahanya keluarga besarnya Pak Haji Jailani ini mendapat ridho dan senantiasa barokah dan bisa memberi banyak kehidupan masyarakat Surabaya dan di Indonesia. Amin. Hadirin, saya singkat. Ada satu pernyataan dari Syekh Ibnu Qudamah. Syekh Ibnu Qudamah ini seorang ulama besar ahli fikih. Beliau pernah bilang, man arafa qalbahu faqad arafa rabbahu. Ada lagi ucapan dari Syekh Yahya Ar-Razi. Yahya Ar-Razi. Beliau menyatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi ada dua kata yang mirip, Pak. Nek dari Syekh Ibnu Qudamah man arafa qalbahu. Kalau dari Yahya Ar-Razi man arafa nafsahu. Dua-duanya menyangkut masalah jiwa hati. Oleh karena itu awake dhewe niki diminta oleh Allah mek loro. Cuma dua yang diminta Gusti Allah. Yang pertama, kalau kita mendapat musibah disuruh sabar. Kalau mendapat nikmat disuruh bersyukur. Nah, hari ini keluarga besar Abah Jailani bersyukur kepada Allah. Alat untuk bersyukur adalah diri kita, hati kita. Makanya kemudian yang disebut syukur itu sebenarnya semua ungkapan dari seseorang yang ketika ia mendapat nikmat. Asal kata syukur ini bisa muncul dari kata walimah. Walimah maknanya makanan. Makanya kata Syekh Imam An-Nawawi adalah walimah itu adalah makna yang berkelanjutan menuju syukur. Oleh karena itu, kemudian ulama membagi tiga. Ono asyukru bil qalbi, ono asyukru bil lisan, ono asyukru bil jawarih, atau asyukru bil arkan. Syukur itu ada tiga. Syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu Pak
Kalau kita diberikan oleh Allah apa yang sudah ada dalam diri kita, yang di depan kita, itu kita nikmati, kita syukuri. Dari situ kita bisa menjadi bahagia. Orang itu untuk mencari kebahagiaan tidak mesti dengan sesuatu yang mahal. Untuk menuai kebahagiaan tidak harus dengan sesuatu yang mewah. Bapak-bapak yang dari Kosilah itu sering nyangkruk di warkopnya Cakra. Nggih saja. Pulau mau berangkat itu mau mampir Pak. Ternyata mau muter di Darmo tiba-tiba ditutup. Akhirnya pulau bablas lewat jalan di Ponorogo. Sik ngopi pulau tenggene warkop Raja Wali. Loh kenapa Pak? Panjenengan ketika pagi bisa ngopi dari kuliah subuh itu bentuk rasa syukur, dan dari situ kita menemukan kebahagiaan. Walaupun hanya campuran, tapi nek wong niku duwe ilmu, duwe iman, maka omongannya bukan omongan yang buruk. Ini muncul dari hati dulu, muncul dari niatan dulu. Makanya di dalam kitab syarah kitab Bulughul Maram, kitab syarah hadis arba'in, namanya kitabnya Al-Majalisus Saniyah, an-niyatu khairun minal amal wal amalu tabi'uhu. Niat itu lebih baik daripada amal, dan amal itu mengikuti niat. Untuk bisa datang ke sini, untuk bisa bersyukur, harus diawali dengan hati. Makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, beliau wafat pada tahun 1111 Masehi, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Salah satu doanya Imam Ghazali itu, ya Allah, gerakkanlah hatiku untuk mau beribadah. Jadi sing dijawab nomor siji, ya Allah, atine iso bergerak dulu. Dan kalau gerak hati kan tidak bisa, tidak bisa. Makanya di dalam tafsir Tajul Muslim itu ada tafsir bahwa kerenteke hati niku ono papat. Nomor siji, khotor ilahi atau khotor rohmani, keinginan yang muncul dan itu dimunculkan oleh Allah. Yang kedua ada khotor malaki, keinginan dari hati yang itu digerakkan oleh malaikat. Yang ketiga ono khotor nafsi, sebuah keinginan tapi yang menggerakkan keinginan itu hawa nafsu. Makanya menungso walaupun bulan Ramadan setan dibelenggu Pak, tapi apakah kemudian kalau wong lakoni dosa? Tetap ada dosa yang ia lakukan bukan dari setan tapi dari hawa nafsunya sendiri. Dan yang keempat yang disebut khotor syaitoni atau gerak keinginan hati yang muncul dari dorongan setan. Nah, syukur ini juga begitu, harus muncul dari hati kita sendiri pertama. Engko nek wis muncul ke hati dhewe dari Allah lalu didorong oleh malaikat. Ketika orang berbuat dosa muncul dari hawa nafsu, akhirnya didorong oleh setan. Makanya kemudian dalam tafsir Tajul Muslim dibagi menjadi 4 gerak-geriknya hati. Ono khotor rohmani atau khotor ilahi, ono khotor malaki, ono khotor nafsi, dan ada khotor syaitoni. Yang kedua adalah asyukru bil lisan. Ini Pak, penting. Kadang-kadang menungso niku Pak, jenenge menungso ya. Iku kadang-kadang kate ngomong terima kasih ya Angel, ngomong alhamdulillah ya, gak muncul. Nah, padahal ngomong alhamdulillah apa abote. Padahal ini kalimat tahmid. Alhamdulillah kita bisa datang di rumahnya Pak Jailani. Alhamdulillah kita sudah disiapkan makanan banyak. Nggih, ono gedang godhog, ono kacang godhog, ono pohong godhog, ono telo godhog. Cuma nek mangan gedang godhog empun diterjemah. Nggih Ustaz nggih. Gedang godhog. Apa maksudnya? Kadang enak terjemah. Gedang godhog niku gerang tapi Allah. Itu orang Jawa saya. Maklum. Apa gedang godhog? Allah. Maafi. Allah.
ngomong sing apik, alhamdulillah mawon berat. Apa maneh dalam bentuk amalia. Nah, sing nomor 3, asyukru bil arkan atau asyukru bil jawari, yaitu syukur dengan menggunakan perbuatan yo ati, yo mulut, yo tubuh. Lagi jenenge syukur yang tertinggi, asyukru bil arkan. Makanya kalau kita mencari definisi syukur, syukur itu adalah menggunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dan dipakai sesuai dengan kehendak Allah. Ini jenis syukur. Menggunakan apa yang diberikan Allah pada kita dan digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau begitu, sekarang kita datang ke sini dalam rangka silaturahim, yo halal bihalal, yo ulang tahun, syukur, syukur. Tapi Pak Niki syukur yang kecil. Syukur yang kecil, syukur yang besar, menggunakan apa yang Allah berikan pada kita sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang disebut syukur. Hari ini Pak Jailani syukur karena sudah 30 tahun Kadbu ini berdiri. Hari ini pula kita gabung dengan acara halal bihalal keluarga besar Fosilah. Di situ ditulis Pak, Hari Raya Idul Fitri. Biasanya ditulis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ayo panjenengan sing wis ngaji bertahun-tahun. Awake dhewe nek ketemu riyo Idul Fitri, ucapan yang betul itu yang mana? Taqabbalallahu minna. Nah, nanti kita cari Pak di dalam hadis riwayat Ahmad. Kalau dalam riwayat Ahmad itu taqabbalallahu minna wa minka. Nek riwayat Dailami taqabbalallahu minkum. Kula boleh hadis Pak. Cuma ana loro Pak. Taqabbalallahu minkum, sing nomor loro taqabbalallahu minna wa minka. Ini syar'i. Tapi kemudian ditambah Pak, taqabbal ya kari. Itu ambai mana? Kullu amin wa antum bi khair. Ja'alallahu lana wa iyyakum siyamana wa siyamahu. Tambahi maneh minal aidin wal faizin. Tambahi maneh mohon maaf lahir batin. Betul. Suwe-suwe karena gede-geden wis bro yo 0-0. Ini Pak, walaupun itu boleh, ini tradisi, tapi kita harus paham mana yang syar'i, mana yang tradisi. Jadi syar'inya taqabbalallahu minna wa minkum titik. Lah kok wa minkum wong jarene hadise wa minka. Ini ahli bahasa Pak. Nek kum iku mukhatab mufrad apa jamak? Mukhatab dhamir jamak mukhatab. Boleh, boleh. Lah, ketika hadis ini dicampur aduk dengan ungkapan ulama, nek cara ilmu mustalah hadis jenenge hadis mudraj. Nggih sakit. Hadis apa? Mudraj. Hadis yang bercampur dengan ucapane ulama. Ini Pak Bu hebatnya Islam. Wahyu Allah jenenge Quran, sabda Nabi jenenge hadis, fatwa ulama yang dawuh jenenge fatwa atau nasihat. Nek sing ngomong iki Mulyani napa? Kapur barus. Napa? Gedak brus. Kapur barus sak lemari. Gedak brus gak mari-mari. Jadi hadis itu Pak, walaupun dicampur aduk dengan ungkapan ulama, tetap ada. Oh ini wilayah hadis, oh ini wilayah Quran, oh ini ungkapan ulama. Dan ini tidak pernah ada di dalam agama lain. Betul enten Pak? Saya sering bilang ada 3 yang tidak ada di agama lain. Nomor 1 sanad ono loro, ono sanad hadis, ono sanad keilmuan. Bapak Ibu di sini ada Syekh Rami, ada Ustadz kita. Beliau penghafal Quran. Beliau pasti punya sanad. Jenenge sanad keilmuan. Ada sanad hadis. Yang kedua yang tidak ada di agama lain, Iqra. Enggak ada Pak. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik
Tidak punya mereka. Iqra kuwi apa? Yang ada hanya Islam. Dan ini menjadi senjata bagi umat Islam. Quran, hadis tidak bisa pernah ditiru. Sing nomor telu nasab. Nomor telu nasab. Tidak ada di agama lain Pak nasab itu. Yang ada cuma Quran. Makanya kalau sekarang rame nun sewu rame urusannya Ridwan Kamil karo Lisa Mariana. Ayo. Bagaimana dalam tinjauan hukum Islam? Ayo. Nomor siji Pak, membuka aib di mata dunia. Bukan nomor lain itu. Nomor loro anak ini anak sopo. Dalam Islam kalau disebut nasab anak harus dari perkawinan yang sah. Ini lemah hebatnya Islam. Yang terakhir, man lam yaskur qalilan falam yaskur katsiran. Wa man lam yaskurinas falam yaskurillah. Nek ana wong gak iso syukur barang sing titik, gak akan bisa bersyukur kepada yang banyak. Kalau gak bisa bersyukur kepada manusia, dia tidak mungkin bisa bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, kita bisa berbahagia. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh-solehah. Kalau yang hadirin ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Yang punya cita-cita mulia Allah segera mengabulkan. Yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberi jodoh yang baik, jodoh yang bisa mengantarkannya ke jenjang pintu surga. Anak cucu kita yang hari ini masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Yang masih punya hutang, Allah segera memberi kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Allah menjadikan kita orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awsa'a rizqika 'alaina inda kibari sinina wa qita'i umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf bila wonten kasaripun rembag kula nyuwun agunging pangarsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.